tentu kita seperti biasa juga tetap bersolawat. Setelah itu kita tetap melantunkan doa liqumsatun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Liqumsatun ubda PBH harol waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lantunkan terus doa liqumsatun. Mudah-mudahan berkah daripada doa liqumsatun. Apapun menjadi hajat kita, insyaallah Allah akan ijabah. Jadi Pak Agung pakai mic aja Pak Agung ya, karena sapu lidi suaranya udah keras. Gimana kabar Pak Agung? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sapa-sapa penonton Pak Agung. Buat penonton selamat sore. Semoga hari-harinya semakin menyenangkan dan menggembirakan. Amin. Jadi saudara, di mana Pak Agung tadi habis ngojek ya. Ngojek. Jadi saya langsung hubungi, kira-kira sore hari ini bisa nggak kita live streaming? Bisa. Tanya ya udah. Ternyata Pak Agung juga ada yang mau diceritakan. Tentu yang mau diceritakan yaitu sosok dari legend ketujuh ini ya. Iya, Pak legend Agung 7. ya. Gimana soal Isabuto Cek Jala ini dari Boem ini gimana? Cek Jala ini Setelah tahu tontonan Saplidi gimana? wah dahsyat ya. Cek Jala ini kuat juga dia. Bukan lagi. Bukan lagi kuat ya. Sempat keteteran juga ya. Sempat keteteran, luar biasa Tapi itu. aku lihat apa Isabuto bisa nolong bantu itu ya. Iya, dia semalam bantu. Iya bisa bantu sapu lidi itu. Rupanya Pak Agung tahu dah apa yang direbut ke. Kalau dulu-dulunya masalah kitab gitu. Nah, betul saudara. Masalah Pak kitab. Agung tahu nggak kalau Boem itu siapa? Bapaknya Isabuto ternyata. Boem itu. Iya, Pak Boem. Ya memang waktu Legend itu ke-6. iya itu sudah tua nian waktu itu kan. Kalau Isabuto itu anaknya aku enggak tahu belum kabar. Iya. Isabuto itu umurnya 80 tahun rupanya Pak Agung. Tapi dia ini mandi di Sungai Bidadari katanya waktu dia tirakat. Makanya dia awet muda. Nah, cek itu. Jadi kelihatan kayak anak, wajahnya kayak masih muda ya. Masih muda ya. Nah, jadi saudara Pak Agung aja kaget ya. Iya Setelah lah. tahu itu Sempat ada hati juga sama dia tuh. sama Isabuto. Iya. Saking terpesonanya kan. Iya, jadi Iya. sempat ada hati juga. Iya itu. Wah, boleh lah tuh. Ilmunya padahal sudah 86 ya. 80 tahun ke atas lah. Bisa mata bisa silap. Masuk bisa silap. Wah, ada macam 40-an ya. Tapi mani gajah masih ada. Sudah dibuang kalau. Di Banggalau ilmu mani gajah ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi saudara, di mana semalam kita sudah mengetahui ternyata Boem adalah orang tua dari Isabuto. Dan mana yang kemarin ternyata Cek Jala itu adalah pakman kandungnya juga atau adik dari Isabuto atau adik dari Boem. Oh, itu ceritanya ya. Itu ceritanya Pak Agung. Jadi ribut sama perang saudara dia nih. Bukan lagi. Itu udah perang saudara. Makanya di luar nalar ceritanya. Iya. Kemarin penonton sempat seuzon Abatulib yang bunuh atau Cek Jala. Yang nyamar jadi Cek Jala. Abah Boem juga disangka siapa Cek Jala juga disangka Pak Tono ada tuh yang misterius kemarin. Iya. Terus Pak Budi disangka juga Cek Jala. Ternyata semua salah. Ternyata Cek Jala adalah Cek Jala dan Cek Jala adalah adik kandung Boem, yang mana mereka ini adalah perang saudara yang memperebutkan kekuasaan. Iya, berarti Mamang Isabuto nian itu ya. Mamang. Paman itu ya. Mamang. Iya, iya. Tapi itu Pak Agung, mereka ini memperebutkan apa kekuasaan tuh Pak Agung sebetulnya sampai perang saudara itu?
dia nih kalau dulu dia kan banyak ngejar pegangan PT PT ya. CP itu kan, yang proyek-proyek itu kan, tender-tender itu kan. Heeh. Nah dia ya namanya pakai kekerasan juga. Kekuatannya. Iya, pakai siapa yang melawan dia yang megang kan. Ya jadilah mbak jago-jagoan itu lah, Iya betul lah. ngumpul-ngumpulin duitnya, terkumpul juga. Tapi yang disayangkan itu ternyata mereka ini perang saudara menggunakan ilmu, yaitu memperebutkan kitab itu juga. Iya, iya. Nah, semalam Isabuto membawa apa saudara kitab ya yang kita ketahui ya. Iya. Nah, segini Pak Agung. Oke, kita mudah-mudahan cek jalan cepat selesai ya. Iya. Jadi saudara malam hari ini karena karena Isabuto minta waktu 2 hari untuk mempelajari ilmu daripada kitab tersebut. Heeh. Jadi Sapulidi 2 malam ini tidak mau menyia-nyiakan waktu. Sapulidi akan mengajak anak buah yang mana yang sudah Sapulidi ajak sekongkol yang ikut cek jala ini, mau saya pulang atau saya bawa pulang atau saya pulangkan. Iya. Ya. Karena kalau tidak dipulangkan itu kan kemarin karena alasannya untuk mencari informasi. Iya. Tetapi setelah kita sudah mengetahui asalnya atau usulnya, jadi untuk apa mereka di sana lama-lama begitu. Iya. Jadi kita bawa pulang malam hari ini. Yuk Isa, kita kasih waktu hari ini dan lusa. Dan mudah-mudahan lusanya lagi insya Allah kita bisa mengalahkan Isa. Insya Allah. Siapa? Cek Boy, Jala Cek ini. Jala. Insya Allah bisa lah kalau dibantu Isabuto ya. Insya Allah bisa. Insya Allah. Tapi Pak Agung ini kenapa nggak pernah ikut ini? Inilah yang ngojek ini sibuk kan. Oh ngojek ya. Iya. Insya Ngojek. Allah ya. Iya. Cari yang halal-halal lah. Alhamdulillah. Ini katanya mau memberikan sosok legend ketujuh gimana? Iya, legend ketujuh ini ya hati-hati juga sebenarnya kan. Ilmu tidak bisa dikar. Tidak bisa kita sebatas ini ilmu ya. Kalau di pandangan aku itu tinggi. Ilmu siapa ini? Iya. Yang ke legend ketujuh nih. Iya, aku bela sudah kemarin kan lah sudah kalah itu otaknya rasa kena cuci. Oh ya, aku nih tidak kuat nian. Tapi sudah tidak terbaca lagi aku permainan-permainan macam cek jala itu kan. Luar biasa ya. Iya, sudah tidak terkira lagi batas kemampuan ilmu dia tuh. Tadi tangan putus bisa nyambung lagi, nah itu. Oh, iya betul saudara. Berarti Cek Jala ini bukan musuh sembarangan ya. Iya, bukan termasuk senior lah. Karena dia musuh dari Boim ya. Si Boem ya. Dulu Padahal dua beradik itu kan. dua beradik. Itu iya, perang saudara nih dia. Tapi Boem dulu waktu ketemu tuh sudah tua nian. Dulunya ya. Iya. Lah senior nian dia tuh. Si Boim ini. Termasuk ya banyak juga lah, jangan berguru sama dia lah kan, dikit-dikit ada kan. Termasuk guru besar juga lah Boem tuh. Tapi tidak tahunya matinya di mana tuh. Nah, Tidak tahu. tidak terkabar. Makanya Iya. memberikan catatan itu kan. Iya. Aku kira kan pas 7 legend itu kira masih ada dia kan. Aku juga tidak nyangka kalau dia lah sudah tidak katik lagi. Iya, kalau udah satu keluarga bergelut di bidang itu tentu masalah harta lah ya. Iya. Yang diperebutkannya nggak Mungkin ada waris ya, waris. Tapi ini yang saya duga itu kayaknya kekuasaan. kekuasaan. Karena Isabuto ini memegang kekuasaan kemarin tuh PT banyak. Iya, PT. Nah sekarang ini kan mungkin Cek Jala ini tahu dapat informasi bahwasannya si Isabuto ini saya tobatkan. Iya. Makanya saya itu di sana diadu domba. Kayaknya itu waktu saya mau perang sama Boem. Setelah tahu saya Boem itu, ternyata Cek Jala langsung buru-buru membawa kabur makam Makam Boem. untuk menggunakan ilmu si Boem ini oleh Cek Jala. Oh. Cek Jala tuh udah tepar kan saudara, dimana kemarin waktu saya sama Pak Budi, betul nggak? Tapi dia minta bantuan sama Boem. Nah Boem ini hanya bisa dilakukan oleh tanah supaya dia tidak bisa gentayangan, itu tanah yang dari Gunung Dempo. Nah tapi Pak Nano ini entah kemana. Iya. Nah Pak Nano ini katanya tanah itu udah lama. Nah jadi kalau kita mau ngambil tanah itu ya Pak Nano ini harus ke Gunung Dempo tersebut. Nah tapi karena memang Isabuto bisa katanya kan
untuk menguasai ilmu supaya mengalahkan Cek Jala ini dengan ilmu tarik daya pikat dia supaya dia bisa lemah, siapapun Boem tidak terpengaruh lagi olehnya. Maka Isa Buto hanya butuh 2 hari untuk memperdalam ilmu daripada kitab Tapi tersebut. kitab itu masih di Isabuto kan? Masih di Isa Buto. Ya insya Allah lah bisa. Kemarin tuh si Isa Buto ini sudah saya suruh kitab itu ditanam atau diamankan gitu kan. Nah, mungkin Isa Buto nonton ini sekarang di YouTube. Iya. Nah, jadi ternyata dia semalam nonton saat saya live streaming, langsung terjun nolong saya. Iya. Alhamdulillah lah kayak gitu. Nah, gambaran tentang legend ketujuh ini yang belum tahu nih Iya. orangnya gimana. Kalau menurut Mat Gajah tuh daya ilmunya lah yang jelas. Kalau Pancasona ya, Pancasona. Pancasona itu ada itu. Yang ketujuh. Yang ketujuh ini ada. Nah, Wawa Rontek ini ya namanya dia ini sama Boem kan, 2 beradik kan. Si Jala ini. Iya, sejalak sama Boem ini kan 2 beradik kan. Legend ketujuh kan belum. Iya, mungkin sama-sama menguasai ilmu itu ya. Oh, mungkin Bisa jadi. maksudnya ya, gambaran legend ketujuh Iya, ini gambaran ketujuh nih. punya juga ilmu kayak Boem sama Cek Jala. Iya. Bisa jadi. Kalau dulu waktu ketemu gimana dulu? Terakhir ketemu sama legend ketujuh kapan? Yang ketujuh ini sudah lama juga tuh. Kagak aku ingat-ingat lagi lah, lupa juga lah, lama juga kan ketemu tuh. Nggak ketemu. Itu dulu hebatnya ngapa itu? Cerita ke yang lucu sampai harus masuk daftar itu. Ya sama lah, megang anak buah. Oh, megang anak buah. Megang anak buah, jadi kan anak buah diisi, yang ngisi-ngisi mak itulah kan. Sudah ngisi, ya diajak lah begal apa maling kan, segala cara dihalal kan. Sama lah misinya sama sejalan. Jadi macam itu kalau ratu-ratu. Nguasa ilmu, ngisi badan, didik budak, udah budak itu nyetor. Tapi memang tidak tanggung-tanggung ilmu itu kadang. Kalau Wawa Rontek itu ya tidak gampang ya bro ngembek itu. Nah, Rontek itu perlu tirakat dalam kuburan. Iya. Selama 41 hari. Iya. John Garpu baru 7 hari sudah tidak tahan. Sudah tidak tahan. Mau pergi ke Hong Kong. Jadi sedikit ceritakan gambaran mafia ini berhubungan dengan apa saja sih, Cek? Ini apa Bapak Agung supaya kita edukasi kepada masyarakat supaya bisa menghindari modus-modus dari mafia ini. Yang jelas dia nih gambarannya bisa lari ke bank. Bank itu kan bisa difokuskan kan. Bang. Sudah itu uang-uang yang kaya. Ya, macam bos-bos perusahaan. Itu yang dicari. Tapi kalau untuk yang sehari-hari untuk dia makan apa cukup begal di jalanan kan. Biasanya itu. Iya, begal motor cukup untuk nyambung, untuk dia mabok, minum apa itu kan. Iya. Itu cukup Tapi begal. kalau untuk nyari uang, untuk nyari kekayaannya bank ya. Bank ya namanya itu kan ya kadang keluar negeri kan dia nyari dolar itu. Dolar itu memang sudah target dia kan. Tapi ya megang ilmu sejenis belut putih kalau entah apa limun itu ya. Ilmu apa? Limunan apa ya? Limunan itu. Jadi memang saudara di mana ternyata komplotan mafia ini banyak sekali modusnya ya. Iya. Yang setahu saya ini untuk pelajaran di luar sana modus mafia ini biasanya mobil juga. Jadi mobilnya gini. Jadi saudara ketika saudara melihat ada orang kadang di koran itu di akhir koran kan banyak koran tuh. Ada jenis iklan ya. Bukan iklan, pasar jual beli mobil, pasar jual beli motor. Pernah nggak lihat koran seperti itu dulu? Kalau dulu ini yang saya bahas ini. Pernah nggak lihat ada orang mau jual koran, tapi korannya itu jual koran, orang beli motor. Koran atau kita beli koran, di belakangnya itu jual mobil, jual ini segala macam. Pernah nggak lihat? Ini saya berikan edukasi atau saya memberitahu bagaimana komplotan mafia itu bekerja. Iya. Coba pernah kan?
Jual beli motor koran. Iya, ada Bang. Jadi gimana cara komplotan mafia ini? Ini saya diajarkan oleh John Garpu di balik layar, tapi saya tetap menyampaikan. Karena saya tidak ingin melakukan dan saudara di luar jangan melakukan. Jadi komplotan mafia ini bukan satu orang. Komplotan mafia ini lebih dari 5. Ya, terutama harus ada perempuan. Nah, kenapa? Karena perempuan ini adalah daya tarik. Yang jelas perempuan ini yang bergelut di situ biasanya PSK yang diajak ya, yang disewa. Gimana Bang cara kerja mereka? Kerja mereka gini. Jadi antara 5 tim komplotan mereka ini saya yang ketua. Ya, saya yang ketua. Dan komplotan saya ini ada 4 orang, Udin, Tio seandainya ya, atau Pak Agung, atau John Garpu. Jadi ketika saya ingin beli mobil, saya cari di koran yang di jalan itu. Saya cari di mana orang jual mobil ini yang harganya atau yang mobilnya masih bagus lah. Misalkan tahun 2017 yang masih bagus lah. Nah nanti nanti mobil itu nanti saya telepon. Orang kan pasti mencantumkan nomor HP-nya untuk menjual mobilnya. Tentu begitu ya Pak Gajah ya. Pak Agung ya. Nanti saya telepon. Assalamualaikum. Nah ini saya telepon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggap saja saya ini komplotan tadi. Ya Pak, ada apa? Benar Bapak telah mencantumkan mobilnya ingin dijual di koran. Iya Pak, benar. Saya menjual mobil saya. Mobil Pajero ya Pak ya. Iya benar mobil Pajero. Lokasinya di mana Pak? Bisa nggak Sherlock? Saya mau cek ataupun saya mau lihat kondisi mobilnya gimana. Nah, oke. Oh boleh Pak. Siapa yang nggak boleh untuk melihat? Tentunya kan orang yang mau jual itu senang, gitu kan. Akhirnya besok diceklah lokasi. Nah, jadi komplotan mafia ini dia mengontrak, ya, dia mengontrak di kota tersebut itu kalau bisa kontrakannya bagus, mewah. Kenapa? Kalau namanya mafia, dia tidak sistemnya mencuri, tapi mafia punya modal. Modal mafia ini bukan 1 juta 2 juta tapi puluhan juta. Tentunya 50 juta di kantong mereka untuk melakukan aksinya. Gimana Bang? Kelanjutannya, jadi mereka ngontrak rumah mewah semua. Dia melibatkan foto bisa diedit menggunakan baju polisi, pejabat, tentara. Ini biasanya ya, ini cerita dari mafia mantan ya, udah tobat. Nah, jadi setelah mereka melakukan aksinya, besoknya mereka tahu lokasinya. Ketemu nih sama penjual. Assalamualaikum, misalkan Pak Gajah ya. Ini Pak Gajah tentu tahu. Waalaikumsalam. Oh, mana Pak mobilnya? Coba Pak dicek. Ini mobilnya udah dilihat, ada. Oh iya Pak, bagus Pak. Oke siap Pak, ini bagus. Akhirnya yang ngecek, yang saya suruh tadi, yang ngecek itu anak buah saya suruh nelpon yang perempuan dari komplotan kita. Tapi sebelumnya nanya, Pak maaf Pak, sebenarnya yang beli mobil Bapak ini adalah istri pejabat atau istri pembisnis atau istri dari orang kaya lah gitu. Kalau yang punya mobil nggak masalah, masalahnya itu yang penting dibeli gitu kan. Akhirnya ada telepon. Mereka udah kong kali kong atau udah sekongkol. Assalamualaikum Bu, iya gimana mobilnya? Bu mobilnya bagus Bu, bagus ya, oke ya, oke Bu, udah saya cek mobilnya masih mulus mewah Bu. Oh ya udah, nanti saya ke sana. Nanti saya ke sana. Jadi yang ibunya tadi itu ada lagi sopirnya komplotan mereka juga. Lalu mereka ke situ merental mobil, ingat merental mobil. Jadi tidak bawa motor, tidak naik angkot, karena dia adalah mengaku orang hebat atau pejabat. Jadi mereka datang ke sana, ibunya pakai atau perempuan yang mudah tadi itu menggunakan baju yang sangat mewah lah tentunya mahal, gitu, mahal supaya dipercaya oleh penjual. Nah, datang ke sana tidak panjang kali lebar, diantar sama anak buahnya, langsung dikasih DP 10 juta. Pak, ini tanda jadi saya mau beli mobil Bapak. Ini uang 10 juta, Bapak pegang. Bapak besok ke rumah saya, nanti saya kasih alamatnya melalui sopir-sopir saya. Akhirnya dikasihlah alamat, di mana alamat yang telah dikontraknya. Ya, nah jadi ya si pembeli ini pasti, oh nggak usah Bu, nanti di sana aja. Oh tidak apa-apa.
kok percaya banget gitu kan. Iya, gimana nggak percaya? Terhipnotis juga ya. Bukan terhipnotis Pak Agung. Jadi masalahnya gini, ini rumah udah jelas nih, misalkan ini rumah saya nih, Iya. nggak mungkin saya mau nipu karena saya penjual. Tentunya saya juga tahu ini rumah saya. Iya. Orang itu nggak mungkin, penjual ini juga kan nggak mungkin mau nipu karena ini rumah dia. Dia mau Iya. kabur kemana? Mm-mm. Akhirnya besok datang ke rumah yang diberi alamat tadi saudara. Setelah sampai di rumah ternyata rumah kontrakan tadi itu sudah direnovasi dengan foto yang hebat. Foto ibu yang jadi PSK tadi yang sudah diedit, ditempel dengan suami yang pakai baju jas, mentereng, Iya. dengan rumah yang sudah bagus dan dijaga oleh 3 karyawannya, alias komplotan tadi. Gimana bang lanjutnya? Ya datanglah yang penjual mobil, membawa mobil yang telah dijualnya, membawa buku surat lengkapnya, lalu masuklah rumah. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Yang buka adalah komplotan tadi. Oh bapak yang kemarin ya pak. Oh iya pak, nanti dulu ya, nunggu ibu di dalam. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Bu ini bu yang jual mobil kemarin. Oh iya. Iya, ibunya tadi menggunakan baju seksi, celana mini lah. Maaf pak, saya tadi nggak saya tadi nggak ini pak, lupa ganti baju. Nanti ya pak ya, bapak tunggu dulu, nanti saya bikinin kopi. Nggak apa-apa ya pak ya? Iya nggak apa-apa. Nah, akhirnya tamu tersebut itu atau calon korban ini tadi dikasihlah kopi. Jebakan ya. Ternyata isi kopi tersebut saudara adalah bius atau putas. Putas ya. Putas. Dan orang itu bawa surat tentu ya. Iya. Surat lengkap. Terus dibawa juga BPKB lengkap. BPKB iya. lengkap. Iya. Akhirnya orang-orang yang diajak tadi, yang rombongan bapak yang penjual tadi, mereka tertidur pulas. Iya. Mereka langsung beraksi. Gimana bang aksinya? Pajangan foto yang dia buat tadi diambil, lalu surat yang telah dibawa oleh bapak itu tadi diambil, lalu semuanya diambil, mereka kabur, langsung mobil itu dijual dengan harga yang lebih murah lah. Iya. Contoh Pajero sekarang yang second mungkin sekisaran 300 yang baru. Mereka jual dengan 200. Lancar nggak aksinya? Iya lancar. Berarti mereka dapat dalam waktu 3 hari itu 150 dari modal 50 juta. Itulah otak mafia saudara, hati-hati. Ya hati-hati. Motifnya gitu ya. Itu motif. Tapi Mat Gajah ini termasuk kelas yang mana kelas langsung terjun di lokasi. Ya. Masuk bandit kere. Bandit kere. Tapi mafia kelas kakap ini hati-hati saudara. Ya hati-hati. Itu sudah mafia itu. Itu satu yang saya berikan gambaran, tidak boleh dicontoh karena dulu itu di mana mereka melakukan aksi masih dalam KTP yang bentuknya belum elektrik atau elektronik. Dan sekarang insya Allah itu tidak bisa lagi dilakukan. Kalaupun masih dilakukan biasanya di Jogja atau daerah-daerah Jawa. Saya pernah mendengar di sana Jogja ada komplot seperti itu. Mereka mainkan mobil rental. Dia dekat sama mahasiswa, dibelanjakan semua, dia mengaku saya orang kaya, gini, akhirnya mereka terdekat, mereka termakan budi jasa daripada mafia tersebut atau orang yang tidak ada modus, orang yang punya modus ini kan dia tidak melihatkan dirinya orang jahat, makan dibeliin, segala macam dibeliin, akhirnya menjadi suatu kepercayaan. Setelah percaya mereka minjam kartu KTP. Bukan KTP. Sekarang kan ada kartu mahasiswa kan? KTM. Kartu mahasiswa. Mereka pinjam kartu mahasiswa tersebut, mereka mau merental mobil. Biasanya kalau di Palembang kalau merental mobil nggak bisa mobil dilepaskan. Kalau di Jawa masih ada modal KTM sama KTP udah bisa melepaskan mobilnya. Nah, dipinjam mobil tersebut dijual. Mobil rental ini dijual. Yang nanggung siapa? Ya mau kartu yang tadi. Kartu tadi yang dicari. Yang mahasiswa tadi ya? Iya. Nah, itulah yang saya gambarkan. Makanya kita sebagai orang yang tidak mau
terkena musibah tersebut atau penipu seperti itu. Makanya kita tetap berdoa, jauhi hal-hal yang negatif atau bergaul dengan orang yang menggunakan narkoba, tetap dekatkan diri kepada Allah. Insya Allah kita terhindar dari segala perbuatan yang tidak baik seperti itu. Amin. Jadi saudara, Bapak Agung ini di balik layar tadi sebenarnya sudah sebagian menceritakan tentang legend ketujuh ini, tetapi tidak tahu kenapa setelah live streaming kayaknya ada yang ditahan, kita tidak tahu. Tapi tetap kita selesaikan misi Cek Jala ini. Nanti malam saya akan ke sana dengan Pak Tono untuk membawa pulang dari anak buah yang sudah bersekongkol dengan kita, karena kasihan dia di sana. Oke? Oke, yaudah saudara, mungkin sampai di sini saja. Saya Sapulidi Channel, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa 2003 yang nonton ini harus berikan like lah, like 419, like harus naik like 425, like. Kadang orang ini nonton Pak Agung tapi nggak memberikan like, lupa. 460 like. Lima. Tetap jam 9 insyaallah. Wah, naik lagi. Pokoknya jangan mudah percaya dengan modus ya. Intinya seperti itu. Semoga tontonan Sapulidi ini bermanfaat untuk kita semua. Jauhi narkoba, jauhi kriminal ya. Itu saja, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu mafia sekarang ini Pak Agung, bahaya.